Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk membuat video presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membuat video presentasi untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Informasi Agribisnis dengan dosen pengampu Bapak Oki Wijaya SPMP dan Bapak Heri Ahmadi SPMA. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Di sini saya Anissa Septriana akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Anissa Septriana, NIM 2018-022006. Kemudian ada teman saya, Dewa Yuwardini, NIM 2018-022014. selanjutnya, Saya Dinda Fitriana Pertiwi dengan NIM 2018-022030. selanjutnya. Saya Ferry Perkunjaya dengan NIM 52. Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai proses pendampingan dengan UMKM, mulai dari penggunaan Trello, BMC, Google Trends, Google Business, dan WhatsApp Business. Pendampingan kami lakukan kepada 2 UMKM, yaitu UMKM Jamur Gamol dan UMKM Martabak Deriska. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari kedua UMKM. Penjelasan tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, Adinda Hana Sitrika. Kepada Adinda, dipersilakan. Terima kasih kepada Nisa. Yang pertama yaitu ada sejarah berdirinya Jamur Gamol. Jamur Gamol didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Suparman. Awal mula ditemukannya media bibit jamur tiram, yang selanjutnya Bapak Suparman memiliki ide untuk mengembangkannya. Banyak masyarakat setempat yang tidak mendukung usaha dari Bapak Suparman. Tetapi Bapak Suparman tidak pantang menyerah dan berhasil membuktikan bahwa budidaya jamur tiram dapat dikembangkan pada desa Gamol. Nama Jamur Gamol diambil dari nama daerah pendiri jamur tersebut di desa Gamol. Awal berdirinya Jamur Gamol dibantu oleh kelompok Srikandi, yang mana kelompok tersebut merupakan kelompok yang berada di desa Gamol. Namun karena jarang mengikuti kegiatan yang ada di desa Gamol, akhirnya kelompok Srikandi melepaskan diri dari Jamur Gamol dan Bapak Suparman membentuk kelompok khusus dalam usahanya yang bernama Kelompok Usaha Budidaya Jamur. Tujuan dari didirikannya kelompok usaha tersebut untuk meningkatkan hasil dan menambah income usaha jamur gamol. Dalam kelompok tersebut terdapat aktivitas seperti pembudidayaan jamur dan pembuatan media tanam jamur. Selain itu, Jamur Gamol mengadakan kemitraan dengan mencari petani pemula yang ingin belajar mengenai budidaya jamur tiram dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Pemerintah juga sudah meresmikan wisata edukasi Jamur Gamol ini sebagai tempat pembelajaran pembudidayaan jamur tiram. Setelah 2 tahun melakukan budidaya jamur tiram, Bapak Suparman berpikir untuk dapat menambah nilai jual dengan mengolah jamur menjadi berbagai macam olahan. Bapak Suparman beserta istri melakukan eksperimen dengan mencoba membuat keripik dari jamur. Selama melakukan percobaan tersebut, sering terjadi kegagalan. Namun dengan usaha Bapak Suparman dan istri, tidak mudah menyerah hingga akhir mereka dapat menciptakan keripik jamur yang bisa bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, usaha Jamur Gamol ini memiliki beragam olahan jamur selain keripik, seperti tepung jamur, bakso, es krim, nugget, brownies, dan jamur kering. Selanjutnya, ada sejarah berdirinya Martabak Deriska. Martabak Deriska pertama kali hadir di Yogyakarta pada tahun 2019 akhir. Martabak Deriska merupakan cabang dari Martabak Bang Berto yang berlokasi di Tegal. Usaha ini merupakan usaha turun-temurun yang awalnya dijalankan oleh almarhum kakek dari Dea Fitri Rizka. Usaha yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram ini dibuka oleh ayah dari Dea yang kemudian dihandle oleh Dea sendiri. Tujuan dibukanya cabang martabak ini karena untuk meneruskan usaha kakek yang mana dulunya kakeknya berjualan martabak bersama istrinya untuk membesarkan anak-anaknya yang saat ini telah menjadi orang sukses. Karena pada tahun 2018 dia berkuliah di Jogja, akhirnya ayahnya menyarankan untuk membuka Martabak Deriska ini. Tujuannya untuk untuk menanamkan jiwa kewirausahaan kepada semua anak-anaknya serta dapat memperoleh penghasilan dari berjualan martabak. Bahan baku yang digunakan didatangkan langsung dari Tegal agar cita rasa martabak tersebut tidak berubah. Hingga saat ini usaha keluarga ini telah memiliki 6 cabang, yaitu di Jakarta, Batu, Tegal, Samarinda, dan Berau. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai BMC, yaitu Ferry, dipersilakan.
Yang selanjutnya adalah BMC jamur gamol. Customer segmen dari jamur gamol adalah orang-orang yang menyukai jamur tiram dari semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama ada potongan harga setiap pembelian grosir, menyediakan tester kepada konsumen apabila membeli di outlet pusat. Yang ketiga adalah menerima kritik dan saran dari konsumen jamur gamol. Dan ada channel, ada media sosial, dan menyebar brosur. Ada value proposition, menggunakan jamur segar sebagai bahan utama yang terdapat pada kebun jamur gamol. Tidak menggunakan bahan pengawet, memiliki rasa yang enak, banyak varian produk jamur, harga yang cukup terjangkau. Aneka olahan jamur gamol memiliki manfaat bagi tubuh. Dan juga akses untuk ke lokasi jamur gamol mudah ditemukan melalui Google Maps. Kayak aktivitasnya membudidayakan jamur, mengolah jamur segar menjadi aneka macam produk, mencari bahan produksi dengan kualitas terbaik, promosi secara langsung kepada konsumen, mempertahankan cita rasa produk. Dan key resource-nya ada lahan tani jamur tiram, bahan-bahan produksi, peralatan untuk produksi, dan menyediakan outlet di rumah produksi. Dengan key partner-nya ada petani jamur tiram dan penjual kayu gergaji untuk media jamur. Untuk cost structure-nya ada harga beli media dan peralatan budidaya jamur. Yang kedua, harga beli bahan produksi. Yang ketiga, proses pengolahan produk. Yang keempat, biaya pengemasan dan packaging. Yang kelima adalah biaya operasional. Yang terakhir adalah revenue stream. Yang pertama ada penjualan produk jamur crispy 1 kg seharga 100.000. Yang kedua, harga produk ice cream sebesar 2.000 per cup. Dan ketiga adalah harga jamur segar 15.000 per kilogram. Selanjutnya adalah BMC dari martabak Deriska. Customer segmen dari martabak Deriska yang pertama adalah orang-orang yang membeli cemilan, menyukai makanan manis, baik dari semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Kemudian adalah customer relationship, menerima kritik dan saran dari konsumen martabak Deriska. Channelnya ada media sosial, mulut ke mulut, dan ojek online. Value proposition-nya higienis, memiliki berbagai varian rasa martabak, tidak menggunakan bahan pengawet, memiliki rasa yang enak dengan adonan martabak manis yang lembut dan harum. Harganya terjangkau, tetapi bahan yang digunakan berkualitas. Dapat request rasa, dapat dijangkau dengan mudah, karyawan yang ramah dan fast respon. Dapat dipesan melalui aplikasi ojek online. Terakhir adalah menggunakan konsep food truck untuk berjualan martabak agar menarik perhatian konsumen. Untuk aktivitasnya, mencari bahan produksi dengan kualitas terbaik, mencari lokasi berjualan yang ramai pengunjung, promosi secara langsung kepada konsumen dan juga media sosial, mempertahankan cita rasa produk. Key resource-nya adalah modal, bahan-bahan produksi untuk produksi, dan truk untuk perjualan. Key partners-nya adalah pemasok bahan baku dari Tegal. Untuk cost structure-nya, pembelian bahan-bahan produksi, biaya transportasi berbelanja bahan produksi, dan biaya operasional. Yang terakhir adalah revenue stream. Yang pertama ada martabak telur seharga 20 sampai 50.000 tergantung ukuran. Yang kedua adalah martabak manis seharga antara 18 sampai 60.000. Yang berikutnya adalah Google Trend yang akan dijelaskan oleh Anissa Satriana. Baik, terima kasih Ferry. Saya akan menjelaskan mengenai Google Trend. Google Trend merupakan salah satu fitur dalam Google di mana seseorang dapat mencari tahu apa saja yang paling dicari oleh orang di seluruh dunia. Google Trend digunakan untuk melakukan research pasar sederhana untuk memulai bisnis apa yang sesuai dengan tren pada saat itu. Untuk Google Trend jamur, terlihat pada grafik pencarian terkait jamur pada tanggal 6 Juli 2020 sampai 3 Juli 2021 mengalami naik turun atau fluktuasi. Kita bisa lihat di bulan-bulan apa saja posisinya naik dan di bulan-bulan apa posisinya turun. Untuk sebaran minatnya sendiri paling banyak terdapat di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, kemudian Jawa Tengah.
Kemudian Google Trend martabak terlihat pada grafik pencarian terkait martabak pada tanggal 5 Juli 2020 sampai 3 Juli 2021 juga mengalami naik turun atau fluktuasi. Contohnya pada bulan Januari hingga Maret minat martabak relatif tinggi pada saat itu. Untuk sebaran minatnya sendiri paling banyak terdapat di wilayah ibu kota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bengkulu, kemudian daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya penjelasan mengenai aplikasi Trello yang akan disampaikan oleh Hidai. Baik, terima kasih. Untuk mengelola aplikasi Trello kepada UMKM Jamur Gamol dan Martabak Deriska, yang pertama kami lakukan yaitu melakukan pembagian tugas dari mengelola aplikasi Trello ini. Di dalam Jamur Gamol, pembagian tugas dilakukan seperti pertama kita mencari tentang sejarah dari Jamur Gamol tersebut, terus membuat bisnis model kanvas dari Jamur Gamol, terus melakukan foto produk, dan juga melakukan editing untuk sarana media promosi dari usaha Jamur Gamol tersebut. Dan yang selanjutnya kita melakukan pemasaran dengan mengupload foto yang sudah kita edit itu ke dalam Instagram kita dan disebarkan. Dan yang selanjutnya kita membuat Google Business serta WhatsApp Business dari usaha Jamur Gamol tersebut. Di dalam Martabak Deriska, kita juga melakukan hal yang sama, mulai dari pembagian tugas, terus mencari informasi tentang sejarah Jamur Gamol, terus membuat bisnis model kanvas, membuat foto produk, dan mengeditnya menjadi foto yang bisa dipromosikan, melakukan pemasaran melalui media sosial, dan juga membuat Google Business serta WhatsApp Business untuk UMKM Martabak Deriska ini. Yang selanjutnya, Google Business dari UMKM ini akan dijelaskan oleh teman saya, Adinda Fitrika Hana. Baik, terima kasih Hidai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Google Business dari kedua UMKM kami. Google Business merupakan sebuah tools yang disediakan oleh Google untuk mempermudah calon klien mengetahui informasi bisnis yang sedang dijalankan. Seperti nama bisnis, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, alamat email, jam operasional website perusahaan, foto kantor, hingga review dari klien. Yang pertama yaitu untuk Google Business dari Martabak Deriska, kami sudah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik UMKM dalam membuatkan akun Google Business-nya. Selain itu, kami menjelaskan manfaat terkait pembuatan Google Business, yaitu untuk mempermudah calon pelanggan dalam menemukan lokasi berjualan dan informasi lainnya dari Martabak Deriska ini. Dalam pembuatan Google Business ini, kelompok kami masih menunggu pihak Google Business dalam memverifikasi akun Martabak Deriska ini, sehingga kelompok kami belum bisa melengkapi beberapa informasi dari Martabak Deriska yang ada di akun Google Business tersebut. Selanjutnya, yaitu ada Google Business dari Jamur Gamol, sebelumnya sudah ada, namun bukan dari pemilik Jamur Gamol yang memegang akun tersebut. Kemungkinan akun Google tersebut dikelola oleh orang lain. Kelompok kami berusaha membuat akun Google Business untuk Jamur Gamol dengan menggunakan email Jamur Gamol yang kami buat, namun juga masih menunggu verifikasi dari pihak Google Business. Hal tersebut membuat akun Google Business Jamur Gamol belum bisa kami penuhi informasinya juga. Selanjutnya yaitu ada WA Business yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hidai. Dipersilakan. Untuk WhatsApp Business sendiri, itu yang dari Jamur Gamol, yang pertama kita lakukan dengan cara kita membuat akun WhatsApp Business ini, terus mengisi informasi dari bisnis Jamur Gamol ini seperti judul, terus deskripsi usaha, ada alamat usaha ini, serta kita mengupload foto dari produk Jamur Gamol ini disertai dengan deskripsi produk serta harga dari produk tersebut, di mana nanti para calon pembeli bisa memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang sehingga bisa langsung memesannya kepada si penjual Jamur Gamol. Nah, selanjutnya untuk WA bisnis dari UMKM Martabak Deriska ini,
Caranya sama, yang pertama kita melakukan pembuatan akun dari Martabak Deriska, kemudian mengisi informasi mengenai UMKM ini dari deskripsi usaha, terus jam bukanya, dan juga kita mengupload beberapa produk dari Martabak Deriska ini, serta kita memberikan informasi tentang produk dari Martabak Deriska supaya si pembeli bisa melakukan transaksi kepada si penjual langsung. Baik, demikian presentasi kami mengenai pendampingan kepada UMKM Jamur Gamol dan UMKM Martabak Deriska. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.